Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Goat Zeus Maximus atau dengan tikernya yaitu GOAT karena memang ternyata token AI Agent ini masih banyak banget di request oleh teman-teman semua lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan mungkin buat kalian atau teman-teman lain yang request untuk pembahasan seputar koin maupun token lain, harap bersabar teman-teman, tenang aja karena saya baca kok untuk requestan dan apa yang kalian minta untuk saya bahas, tapi tentu sesuai janji saya, kita akan coba mulai atau dahulukan memang teman-teman yang, banyak untuk request-nya nih atau yang request-annya paling banyak diminta oleh, audiens saya atau kalian semua gitu ya. So buat teman-teman jangan malu-malu buat kalian yang mungkin punya koin favorit atau mungkin kalian penasaran akan suatu koin tertentu dan mau saya bahas, boleh banget kalian request aja lewat kolom komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Feel free kalian bisa langsung request aja dan sesuai janji saya kalau misalkan ternyata banyak yang request, rame yang request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan di sini per video ini saya record, Goat Zeus Maximus menempati posisi ke-308 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya ada di sekitaran 0,12 US dollar ya per tokennya untuk saat ini yaitu per tanggal 2 Juni tahun 2025 gitu. Dan sebelum saya masuk ke pembahasannya lebih jauh, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, pertama-tama mungkin kita akan coba lihat dulu dari chartnya. Nah, lebih kurang seperti ini untuk chart dari Goat Zeus Maximus. Yang mana terakhir kali saya bahas ya, gold itu masih ada di sekitaran range harga ini teman-teman. Ya mungkin kalau kita coba tandai secara lebih presisi ya sekitaran sini lah ya, kalau saya nggak salah teman-teman untuk, ketika terakhir kali saya bahas Goat Zeus Maximus gitu. Dan kalian juga bisa cek di sana, saya mengatakan bahwasannya memang ada salah satu, skenario ya atau potensi bahwasannya Goat Zeus Maximus ini bisa aja nge-fill area imbalance yang ada di sini teman-teman. Ini bahkan area imbalance-nya belum saya hapus ya, dan kalian boleh banget cross check ke video pembahasan Goat Zeus Maximus saya yang sebelumnya. Dan ternyata kalian bisa lihat setelah pembahasan saya tersebut ternyata Goat Zeus Maximus ini ya masuk ya ke skenario tersebut, which is dia nge-fill atau mulai mengisi nih area imbalance atau fair value gap atau mungkin inefisiensi apapun kalian sebutnya, tapi dia sepertinya mulai nge-fill ya meskipun memang belum di-fill sepenuhnya nih. Dan gimana potensi, pergerakan harga dari Goat Zeus Maximus ini ke depannya kita akan coba, untuk bahas di video kali ini. Tapi tentu yang akan saya bahas adalah POV atau sudut pandang saya gitu ya, atau lebih tepatnya pendapat saya lah teman-teman. Bisa aja keliru, bisa aja salah, maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research teman-teman. Nah, pertama-tama di sini kalau kita perhatikan ya, Goat Zeus Maximus sangat disayangkan memang dia harus kena rejection lagi dari sini dan kalau kita lihat justru gerakannya atau price action-nya lebih mirip seperti ini ya teman-teman. Nah, sangat disayangkan sebenarnya memang ada selling pressure yang cukup signifikan dan kalau kita coba lihat lebih jelas, nah seperti ini, kita bisa lihat bahwasannya untuk area imbalance atau fair value gap dari Goat Zeus Maximus ini baru ke-fill setengahnya nih teman-teman. Yang mana kalau kalian perhatikan nih dia tepat di garis tengahnya di sini. Jadi dia nge-fill setengahnya and then dia ada reaction ya atau ada pullback yang cukup positif gitu ya. Meskipun per hari ini kita dapat candle merah lagi gitu sepertinya. Dan di sini kalau kita coba perhatikan ya dari pergerakan harga Goat Zeus Maximus, di sini ada beberapa posibilitas yang mungkin terjadi. Di mana di sini skenario pertama, let's say kita buat dulu untuk skenario bearish-nya. Skenario bearish dari Goat Zeus Maximus ini bisa terjadi apabila memang dia melanjutkan penurunannya. Let's say dia juga, nge-fill semua area imbalance-nya dan tapi ya dia tetap turun ke bawah gitu. Ini akan menjadi skenario yang, cukup negatif buat Goat Zeus Maximus karena sebenarnya kalau kita gambar ulang untuk area imbalance atau fair value gap-nya sebenarnya ini kan tinggal segini nih teman-teman. Nah, area imbalance-nya tuh tinggal segini sebenarnya. Nah, lebih kurang seperti ini ya, karena kan yang di atas sini udah di-fill gitu. So, jika memang, skenario bearish yang terjadi ada potensi buat dia lanjut turun, and then mungkin aja dia nge-fill area imbalance-nya dan lanjut mengalami penurunan. Dan secara overall, ini untuk penurunan dari Goat Zeus Maximus, salah satu target yang realistis apabila memang skenario bearish ini yang terjadi ya masih nggak berubah, yaitu area demand atau area support ya, yang ada di range harga ini. Dan alasannya cukup simpel karena memang area ini banyak menahan pergerakan harga dari Goat Zeus Maximus dan merupakan area support yang cukup major teman-teman. Dan ya mungkin itu merupakan salah satu alasan yang cukup make sense untuk, kita bisa mengamati dan meninjau lebih jauh nih untuk area support yang satu ini gitu. Dan, di sisi lain kalau kita berbicara soal skenario yang lebih bullish atau skenario positifnya lah ya dari Goat Zeus Maximus ini, hal ini bisa terjadi apabila kalau kita perhatikan, di sini Goat Zeus Maximus ya, teman-teman bisa perhatikan dari stochastic RSI-nya di sini dia udah sebenarnya cukup lama gitu,
berada dalam posisi yang oversold teman-teman, yang mana kalian bisa lihat di sini ya. Ya dari sini dia udah mulai oversold teman-teman ya, dari sinilah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini dia mulai oversold, tapi ya kita tahu teman-teman, nggak selalu ya ketika memang area stochastic RSI ini menunjukkan oversold atau jenis jual, maka asetnya langsung naik atau climbing up gitu, nggak juga gitu ya. Namun kalau kita perhatikan di sini teman-teman, ketika ada di area oversold ya, let's say di sini teman-teman ya, dia mulai oversold, ya kalian bisa lihat ya, justru harganya makin turun gitu. Jadi memang ada aset-aset yang seperti ini atau ada kalanya suatu aset tertentu itu mengalami pergerakan yang seperti ini gitu. Di mana stochastic RSI-nya oversold, tapi ya harganya kalian bisa lihat ikutan terus turun gitu dan areanya tetap oversold, teman-teman. Nah, skenario bullish atau skenario positif lah ya dari Gold Sales Maximus ini bisa terjadi apabila let's say untuk stochastic RSI-nya ini mulai climbing up atau mulai nanjak lagi dan diikuti oleh price action-nya juga gitu. Dan kita tentu butuh konfirmasi ya dalam hal ini. Dan di sini ada beberapa potensi ya, bisa aja misalkan dia ternyata turun dulu and then fill semua fair value gap-nya baru kemudian ada climbing up atau kenaikan kembali, atau justru dia bisa aja nih memang di sini udah start dan mungkin aja mengalami kenaikan secara berkala gitu teman-teman. Itu juga mungkin dan merupakan skenario yang lebih positif ya atau skenario yang bullish untuk Gold Sales Maximus. Tapi di sini kita bisa lihat nih bahwasannya kalau kita perhatikan ya, high dari Gold Sales Maximus kan yang terakhir kali ya atau lebih tepatnya mungkin high yang paling tinggi dalam beberapa waktu dekat ini kan di sini ya teman-teman ya, which is di area supply yang ada di sini teman-teman. So sebenarnya untuk bisa melanjutkan trennya yang mana konfirmasi tren bullish dari Gold Sales Maximus ini kan dimulai di sini nih, yang mana dia mulai ya sepertinya melakukan yang namanya perubahan struktur market atau market structure shift. Dan kalau misalkan mungkin para holder dari Gold Sales Maximus ini atau mungkin teman-teman yang mau lihat Gold Sales Maximus ini bisa perform lagi, ya tentu kita harus tahu salah satu syaratnya adalah Gold Sales Maximus ini harus bisa breakout atau menembus ya area resistance atau supply areanya yang di sini yang mana menahan pergerakan harga dari Gold Sales Maximus ini sebelumnya, yang kalian bisa perhatikan di sini gitu ya. Cukup banyak nih yang tertahan di range area ini. Dan ini menjadi area supply atau resistance yang cukup major juga, so teman-teman bisa perhatikan karena memang Gold Sales Maximus ini mungkin ya quote on quote atau tanda kutip baru bisa perform cukup oke secara return-nya mungkin jika dia memang berhasil breakout nih dari resistance-nya di sini. Dan tentu kalau misalkan dia berhasil breakout atau menembus area resistance yang di sini, maka dia akan mengonfirmasi adanya penguatan lanjutan dari tren bullish-nya gitu teman-teman. Namun di sini kalau kita perhatikan memang dalam jangka waktu dekatnya ya dia sedang koreksi ya teman-teman, kita harus realistis. Dan ya teman-teman bisa lihat beberapa konfirmasi-konfirmasinya, let's say seperti demand area di sini, kemudian area imbalance di sini, kita nggak tahu apakah akan lanjut di fill atau enggak. Dan juga ya mungkin kalian bisa lihat ya apakah memang ada pullback-pullback yang menarik yang mungkin ya bisa dimanfaatkan gitu sebagai konfirmasi juga. Karena so far kita dapat pullback di sini tapi sepertinya ini belum terlalu gimana banget ya untuk bisa menjadi konfirmasi karena kalian bisa lihat nih secara momentum ya bantingan candle merahnya kita bisa lihat nih jauh lebih besar gitu daripada candle hijau yang di sini gitu ya. Dan ya mari kita lihat gitu ya, gimana untuk pergerakan-pergerakan selanjutnya gitu untuk Gold Sales Maximus ini. Kemudian kalau kita berkaca atau melihat dari beberapa datanya untuk Gold Sales Maximus, let's say kita dari CoinGlass dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan Gold Sales Maximus, ya di sini memang ada pengurangan volume dan open interest tapi memang nggak terlalu signifikan lah ya. Dan dalam 24 jam terakhir sebenarnya cukup sedikit nih yang terlikuidasi di Gold Sales Maximus ini ya sekitar 99.000 US dollar teman-teman. Dan didominasi oleh posisi long tapi yang nggak beda jauh lah teman-teman antara long dan short ini yang terlikuidasi gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dari segi analytic ya di sini ya tentu ya dengan kenaikannya yang sebelum-sebelumnya nih yang di bagian sini nih ya, tentu itu masih membuat Gold Sales Maximus ini mendapatkan return yang cukup positif di bulan Mei. Kemudian di bulan April sebelumnya juga dia closing cukup oke di sekitar 63,1% buat returnnya. Tapi di bulan Juni sepertinya kita dapat opening yang ya mulai dari minus nih teman-teman. Ya lebih tepatnya sekitar minus 0,56% secara average atau secara rata-rata setidaknya untuk per video ini saya record di tanggal 2 Juni tahun 2025. Dan ya gimana nih, kita akan coba lihat untuk performa dari Gold Sales Maximus ini ke depannya di bulan Juni. Dan tentu itu sangat bergantung ya pada berbagai mungkin isu, naratif, dan juga pergerakan dari Gold Sales Maximus ini sendiri yang mana ya sebenarnya kalau kita berkaca dari time frame yang cukup besar sebenarnya kan dia memang masih bermain di range area supply di sini atau area resistance di sini dan juga area supportnya di sini gitu ya teman-teman. Dan ya tentu sangat bergantung kepada dua area tersebut yang mana jika dia bisa breakout ke atas maka ya tentu secara return akan lebih positif. Namun ya sebaliknya kalau ternyata dia breakdown dari demand area ini
ya tentu return yang dihasilkan akan cenderung lebih negatif gitu teman-teman. Tapi gimana menurut kalian seputar meme coin atau lebih tepatnya token AI Agent dari, Goat Sales Maximus ini atau GOAT ini? Yang mana token AI Agent ini kan juga sebenarnya secara exposure sudah cukup banyak dikenal, tapi ya gimana menurut teman-teman? Apakah ini adalah, suatu token yang masih menarik buat kalian pantau atau justru menurut kalian semua kayaknya, Goat Sales Maximus ini udah kurang menarik dan mendingan lihat altcoin atau mungkin meme coin lain aja gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tadi di awal saya udah bilang, kalian boleh langsung request aja di kolom komentar di bawah dan buat teman-teman yang udah request, ya bisa bersabar teman-teman dan mungkin kalian juga bisa request lagi untuk mempertegas. Tapi ya mohon bersabar karena tentu saya akan coba bahas satu-satu dan akan saya coba mulai dari yang paling banyak dulu nih, kalian semua request gitu supaya fair juga gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau mampir ke sosial media saya, kalian bisa mampir aja ke Linktree yang tertera di, bio akun TikTok maupun Instagram saya, atau di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga ada. Di situ kalian bisa mampir ke Linktree yang di sini kalian bisa akses berbagai sosial media saya juga. Dan di bagian sini kalian juga bisa request analisa koin melalui traktir dan bisa sekaligus support saya juga. Dan tentunya buat teman-teman yang request di sini bakal dapat special mention dari saya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.